Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kemas Aman Amzaki dengan narasumber saya. Raja Gubal Tap Satriomboro. Nah, di sini kami ingin membuat podcast mengenai Mahkamah Konstitusi yang meloloskan salah satu cawapres. Itu gimana tanggapannya Bung Raja? Ya kalau aku menilai sebenarnya itu kan memicu polemik yang terjadi di masyarakat kan. Ya. Karena Gibran ini kan masih di bawah umur kan. Sedangkan yang ada di undang-undang itu kan tidak diperbolehkan kalau umur itu masih di bawah 40 tahun. Tapi yang terjadi di sini adanya pemikiran orang ini, ada kekuatan dari cawapres Gibran Rakabuming Raka ini dari tim hukumnya untuk merubah dan merevisi undang-undang itu untuk meloloskan dia, yaitu salah satunya dengan cara menuju ke Mahkamah Konstitusi. Dan ada lagi semacam apa ya, di MK itu kan ada pamannya Gibran, Jadi orang dalam lah kayak ya. gitu ya. Nah masyarakat ini menilai yang negatif. Sementara Gibran ini pamannya di MK, jadi seolah-olah masyarakat ini menilai Gibran ini meminta tolong lah, kata mudahnya, kalimat simpelnya. Asumsi masyarakat itu. Asumsi masyarakat. Ya. Jadi kalau aku pribadi ya sebenarnya itu sah-sah saja sih. Kalau MK sudah menyatakan dan menyimpulkan diperbolehkan ya sah-sah saja, meski itu pamannya kan. Ya gitu sih. Jadi saran Bung Raja ini gimana untuk kedepannya ini agar tidak terjadi konflik seperti ini lagi? Ya, kalau aku pribadi menilai harusnya dari masyarakat juga harus lebih pintar lagi dan lebih bijak ya, supaya tidak lagi memiliki pemikiran-pemikiran yang jahat untuk demokrasi Indonesia ini. Kan kita berpikirnya harus lebih baik lagi lah untuk kepentingan bangsa, untuk kepentingan negara kita. Walaupun misalkan anak-anak bangsa kita memiliki keinginan untuk memajukan bangsa, meskipun dia banyak dibenci, banyak istilahnya dibiarkan saja lah. Yang penting kan negara kita bisa maju lebih baik. Walaupun umurnya masih muda, kalau dia bisa memajukan bangsa kita, memiliki kredibilitas yang bagus, memiliki keyakinan yang tinggi, walaupun dia masih muda kan. Terkadang kan yang tua juga kan banyak yang semangatnya lebih rendah kan. Betul. Umur itu kan bukan patokan. Umur itu hanya angka ya. Umur hanyalah angka. Nah, jadi pertanyaan kedua nih Bung Raja. Apakah pihak MK itu netral mengenai isu dari Mas Gibran ini, yang katanya ketua MK-nya itu pamannya dari Mas Gibran? Oke Mas, makasih. Ya kalau kita melihat sebenarnya kan yang terjadi ini kan balik lagi adanya dugaan penyalahgunaan kekuasaan kan. Iya. Paman untuk keponakannya kan. Keponakannya itu yaitu Gibran. Kalau di sini kita bisa melihat sebenarnya ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan kita bisa menilai. Yang pertama, adanya unsur kekeluargaan itu memang pasti, dugaan orang pasti ada kan. Pikiran unsur orang ya. Kekeluargaan. Nah, yang kedua, ya memang kebetulan saja. Yang kedua, kebetulan memang pamannya Gibran ini memang ketua Mahkamah Konstitusi, hakim konstitusi kan. Ya. Jadi ada dua kemungkinan sebenarnya. Cuman alangkah lebih bijaknya kita itu untuk memilih kemungkinan yang kedua. Kita positive thinking saja lah, maksud aku itu kan. Kita positive thinking dalam artian ya mau bagaimana, kebetulan kan memang pamannya Gibran tuh hakim konstitusi. Kebetulan Gibran tuh ingin mencalonkan diri sebagai
calon wakil presiden. Ya, Memang kebetulan saja ada silsilah keluarga. Kita nggak bisa berasumsi, suzon, ya, kita nggak bisa berasumsi kalau macam-macam. ketua MK itu Ya, mau- sama saja hal kecilnya, Iya. misal kita anak sekolahan. Nah, di sekolah kita itu ada keluarga kita yang jadi guru. Iya, iya. Ya, kita nggak bisa dong mikir kita masuk sekolah itu karena adanya kekuatan orang dalam kan. Iya. Karena ini terjadi di banyak segmen, banyak elemen tuh, banyak yang adanya dugaan unsur kekeluargaan tuh hampir di setiap segmen menurut aku. Di kuliah ada, yang keluarganya ada yang di kampus itu, Iya, banyak sebenarnya. Kemudian adanya misalkan di tempat kerja kan, kita ingin melamar kerja, ada keluarga kita di situ. Ya bagaimana namanya, kebetulan kan. Yang penting jangan menyalahgunakan kekuasaan. Iya. Tapi kalau misal ada unsur yang membuat polemik dan masyarakat tuh berpikir yang negatif tuh, ya kita balik lagi positive thinking, itu hanya kebetulan saja. Jadi menurut saya Gibran tuh sah-sah saja karena memang kebetulan itu memang pamannya di situ. Jadi orang Indonesia harus lebih bijak lagi lah, harus lebih bijaksana lagi dalam mengkritik demi kemajuan Indonesia merdeka. Ya, mungkin itu saja dari podcast kami berdua ini ya. Iya. Kami tutup. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih.